Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat kembali bertemu di kultum Ramadan tahun ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang karenanya beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman ilmu pengetahuan seperti saat ini. Hari ini kita akan membahas tentang overthinking. Apa sih overthinking itu? Over artinya berlebihan, thinking berpikir, sehingga overthinking bisa diartikan dengan makna berpikir berlebihan. Namun di zaman sekarang, overthinking kerap dirasakan oleh berbagai kalangan tua maupun muda. Padahal Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan, bahkan dalam soal makan dan minum aja tidak boleh berlebihan, apalagi overthinking. Berbicara tentang overthinking, itu lebih menggunakan akal. Hal ini menyebabkan ranah hati menjadi berkurang karena semuanya dikorupsi oleh akal. Sehingga dengan overthinking biasanya akan menimbulkan rasa gelisah, cemas, lelah mental, kemudian perasaan yang kosong, seperti itu. Nah, masyarakat sekarang itu bisa merasakan capek yang menyebabkan kalangan ini rela membuang-buang energi mereka dengan scroll media sosial berjam-jam, bahkan lupa bagaimana recharge energi untuk menghilangkan rasa gelisah gundah gulana itu. Lalu, apa solusi untuk overthinking? Nah, yang pertama, kita harus bangun dulu koneksi dengan Allah. Pernah nggak teman-teman inharians main HP berjam-jam, scroll media sosial, hingga tanpa sadar pas melihat jam itu, loh, udah sejam, udah 3 jam. Nah, teman-teman bahkan setiap pagi tuh kalau bangun tidur yang dicari adalah HP-nya, seakan tidak bisa jauh dari HP. Apa sih yang ditunggu dari bangun tidur itu? Siapa yang ingin kalian hubungi? Padahal Allah sendiri adalah Tuhan yang paling setia untuk menunggu hambanya. Dia memberi perintah kepada umatnya untuk beribadah kepadanya. Hal ini terdapat dalam Quran surah Toha ayat 14 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Artinya, sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nah, mulai dari bangun tidur itu ada sholat subuh. Bahkan ketika kita ingin tidur lagi di malam hari, ada sholat isya. Allah memanggil kita dengan azan yang begitu merdu. Dalam setiap hari, kita bisa bangun koneksi dengan Allah 5 kali. Sudahkah sahabat membangun koneksi ini? Bayangkan, kita menjadikan sholat seperti kita ngecek HP setiap saat. Kita buka Instagram biar update, scroll TikTok biar nggak ketinggalan tren. Tapi kenapa kita nggak buka sholat biar hati tenang? Jangan sampai kita punya waktu untuk hiburan, tapi nggak punya waktu untuk sholat. Yang kedua, buat Allah mengingat kita. Allah selalu ada untuk kita 24/7 tanpa jeda. Setiap kita sedih, Allah siap mendengar. Ketika kita bahagia, Allah memberi kita berkah. Tapi kita sholat 5 menit aja masih sering diundur. Na'udzubillahi min dzalik. Coba sama-sama kita renungkan. Kalau Allah kasih kita udara gratis setiap detik, Allah jaga jantung kita berdetak tanpa henti, Allah beri kita kesehatan dan rezeki setiap hari, lalu kenapa kita masih overthinking? Mungkin ini karena kita lupa, kita kurang berzikir. Apa itu zikir?
Zikir adalah suatu bentuk kegiatan untuk mengingat Allah. Hal ini berdasarkan dalam Quran surah Toha. Hal ini berdasarkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dari ayat ini tuh Allah menjelaskan bahwa Allah akan mengingat kita jika kita berzikir. Allah akan selalu mendengar suara zikir kita. Allah juga bilang dengan zikir hati menjadi tenang. Hal ini berdasarkan juga dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang yang beriman sudah seharusnya untuk tidak overthinking. Orang yang beriman sudah seharusnya perbanyak zikir kepada Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, Allah ingin menyampaikan bahwa zikir adalah salah satu penyebab yang akan membuat hati kita menjadi tenang. Seperti yang saya bahas sebelumnya, jangan korupsi dengan terlalu menggunakan hati. Berikanlah sedikit ruang untuk hati agar hati senantiasa mengingat Allah. Kurangilah jatah main HP dengan main media sosial berjam-jam tapi lupa zikir kepada Allah. Berapa jam yang sudah habis untuk media sosial tapi kita masih betah rebahan sambil scroll HP? Kenapa sholat 5 menit itu rasanya terasa berat? Maka dari itu ketika panggilan sudah dikumandangkan, maka segerakanlah sholat agar hati menjadi tenang. Dan insya Allah kita akan terhindar dari overthinking. Jadi mulai sekarang mari kita ubah mindset kita tentang sholat. Jangan kita beranggapan sholat itu adalah beban. Sholat bukan beban, tapi rehat. Sebuah rutinitas untuk recharge jiwa. Jangan sampai kita sibuk dengan dunia, tapi lupa dengan Allah di kehidupan kita. Semoga kita semua bisa lebih menikmati sholat sebagai daily recharge, biar hidup lebih tenang dan tidak gampang overthinking. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.